Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sophia Pahira Harahap, NIM 2022 00804048 dari manajemen angkatan 2022. Di sini menurut yang saya pahami dari pertemuan sesi 1, peran akuntan dalam organisasi. Dalam peranan akuntan dalam organisasi yaitu ada akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya. Dan di sesi 2, pengenalan istilah dan tujuan biaya. Tujuan akuntansi biaya adalah membantu manajemen dalam membuat pengendalian dan perencanaan terkait biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap produk yang dihasilkan dengan tepat dan teliti. Untuk sesi yang ketiga, pengenalan istilah dan tujuan biaya. Jenis perusahaannya, yang pertama, perusahaan sektor manufaktur adalah perusahaan yang membuat dan menjual produk mereka sendiri. Lalu yang kedua, perusahaan sektor perdagangan adalah perusahaan yang membeli kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Lalu yang ketiga, perusahaan sektor jasa adalah perusahaan yang menyediakan jasa produk tidak berwujud. Perbedaan perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah membeli bahan serta komponen dengan mengubahnya menjadi berbagai barang jadi. Di samping itu, dalam perusahaan manufaktur harus membuat laporan biaya produksi. Perbedaan tersebut diuraikan sebagai berikut. Perbedaan dalam neraca persediaan bahan baku atau disebut juga direct material, lalu persediaan bahan penolong, indirect material, persediaan barang dalam proses work in process, persediaan barang dalam proses atau disebut juga work in process. Untuk di sesi yang keempat dan kelima, metode harga pokok pesanan full costing. Full costing adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memuaskan seluruh komponen biaya produk sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Lalu ada karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Proses pengolahan produk terdiri secara terputus-putus. Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesanan. Lalu produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang. Lalu ada manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesanan. Lalu yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Lalu yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Lalu yang keempat, menghitung laba rugi tiap pesanan. Lalu yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Kartu harga pokok pesanan. Kartu ini merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Pencatatan transisi untuk menentukan harga pokok produksi berdasarkan pesanan. Siklus akuntansi dapat dikelompokkan dalam biaya bahan baku dan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, BOP produksi selesai, barang dalam proses BDP, dan penjualan produk. Yang pertama, ada biaya overhead pabrik. Pembebanan BOP ke harga pokok pesanan dihitung berdasarkan tarif yang ditemukan di muka. Sedangkan BOP yang sesungguhnya dikeluarkan dan dicatat dalam rekening BOP sesungguhnya. Lalu yang kedua, produk jadi atau selesai. Setelah pesanan selesai dikerjakan, dipindahkan ke gudang oleh bagian produksi. Harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi tersebut dapat dihitung dari informasi biaya yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening persediaan produk jadi. Lalu yang ketiga, produk dalam proses pada akhir periode tertentu, terutama akhir bulan, diadakan stock of name, investasi baik bahan jadi maupun produk atau barang dalam proses. Produk yang belum selesai tersebut dicatat dalam rekening persediaan dan proses. Lalu pada sesi 6, metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses ini adalah metode pengumpulan biaya produksi melalui Departemen Produksi atau Pusat Pertanggungjawaban Biaya, yang umumnya diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau massa. Karakteristik metode harga pokok proses itu, yang pertama, ada produk yang dihasilkan, merupakan produk yang standar. Lalu yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Dan yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkan perintah produksi yang berisi rencana produksi
produk standar untuk jangka waktu tertentu. Perbedaan metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan yaitu ada pengumpulan biaya produksi, perhitungan harga pokok produksi setahun, lalu yang ketiga pengelolaan biaya produksi, dan yang terakhir unsur yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Untuk manfaat informasi harga produksi yaitu ada menentukan harga jual produk, lalu memantau biaya realisasi biaya produksi, dan menghitung laba atau rugi bruto periode tertentu, dan menentukan harga pokok persediaan produk yang jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.